Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walidil adnan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi kulli qalbin bi kulli lisanin wa janan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Tuan-tuan guru, para alim ulama yang kita muliakan, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ada abang kita Ustaz Tabrani dari Sungai Bahar, dan juga ada guru-guru kita dari Zulkarnain, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk di antara hamba yang diridhainya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita menyambung untuk membacakan Al-Hikam Al-Ata'iyah, hikmah-hikmah pemberian dari Allah yang disusun dari kalam hikmahnya Sayyidi Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, seorang awliya Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus hikmah-hikmahnya ini termasuk di antara pegangan orang-orang yang membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membimbing untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan membacakan kitab ini kita mendapatkan keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-76. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Mal 'arifu man idza ashara wajada al-haqqa aqrab ilayhi min isharatihi, bal al-'arifu man la isharata lahu li fanaihi fi wujudihi وانطوائه في شهوده. Secara harfiah terjemahannya, tidaklah seorang arif yang ma'rifah kepada Allah, yang kenal dengan Allah, tidaklah seseorang disebut ma'rifat kepada Allah hanya sekedar man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, apabila dia memberi isyarat dengan ucapannya, dia mendapatkan al-haq, aqrab ilaihi, lebih dekat kepadanya, min isyaratihi, daripada isyaratnya. Balil arifu man la isyarata lahu, bahkan sesungguhnya orang yang ma'rifat kepada Allah itu adalah orang yang tak tersisa lagi baginya isyarah. Li fanaihi fi wujudihi, karena dia telah tenggelam, dia telah karam dalam eksistensi atau keberadaan Tuhannya. Wa intiwaihi fi syuhudihi, dan fananya dia atau lenyapnya dia dalam menyaksikan Tuhannya, musyahadah. Ini beberapa istilah dalam ilmu tasawuf, antaranya isyarah. Jika awliya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sebuah ungkapan yang
disampaikannya untuk mengenalkan Allah kepada kita dengan cara sehingga kita dapat memahami isyaratnya tersebut, tidak menggunakan kata atau kalimat yang panjang, tetapi hanya dengan menggunakan kalimat yang singkat namun dapat memberikan pengertian yang memberikan pemahaman agar kita mengenal Allah. Itu isyarah. Kemudian istilah fana, ada dua istilah, fana dan baqa. Fana itu sirna, dunia ini fana, sirna. Namun digunakan dalam ungkapan orang-orang sufi, fana itu seorang hamba telah sampai pada tahap dirinya merasa sirna, bahkan dia menyadari ketidakberadaannya. Itu fana istilahnya. Baqa dalam ilmu tasawuf maknanya dia kekal bersama al-baqa, artinya dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan musyahadah penyaksian, menyaksikan Tuhan bi'ainil basirah, dengan mata hati, ataupun dengan ungkapan lain merasakan Tuhan dengan zauq, dengan rasa, dengan qalbu atau dengan jiwa. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini Syekh Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu sirrah, al-isyaratu altafu min al-ibarati, isyarah itu lebih halus daripada ungkapan. Dan isyarah ini lebih halus dari ungkapan, baik itu tadi dengan ungkapan kalimat yang singkat, bahkan juga mungkin dengan gestur ataupun gerak ungkapan yang memberikan isyarat yang dipahami oleh murid apa yang ingin disampaikan oleh guru sufinya saat dia menyampaikan sebuah rahasia. Jadi isyarah itu lebih halus daripada ungkapan atau kalimat yang tersusun. Wa hiya kinayatun wa talwihun wa ima'un, dia merupakan ungkapan yang tidak dilakukan secara langsung, tetapi hanya memberi ima, semacam isyarat, la tasriha, yang tidak diungkapkan secara terus terang. Wa hiya allati yasta'miluha ahlu hadhihi at-tariqati fima bainahum, ungkapan seperti inilah yang digunakan oleh ahli-ahli sufi di jalan tariqat ini, yaitu di jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, fima bainahum, di antara mereka. Karena itu kalau kita membaca buku seorang sufi, kita tidak boleh langsung menerjemahkannya dan kita tidak boleh langsung memahaminya. Apabila ada ungkapan-ungkapannya yang tidak dapat kita pahami, karena ungkapan-ungkapan tersebut adalah isyarah yang hanya dipahami oleh orang yang senada jiwanya dengan apa yang dirasakan oleh seorang sufi tersebut. Sebab kalau tidak nyambung, karena dia menggunakan bahasa tersebut sebagai kode etik atau bahasa rahasia, sehingga tidak siapa saja dapat mengutipnya atau mengambilnya, karena hanya orang-orang yang senada, yang sejiwa yang dapat memahaminya. Disebut juga dengan istilah lain, apabila sampai pada tahap ungkapan itu sudah meluber dari jiwanya, maka keluarlah ungkapan yang kadang-kadang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Dalam istilah tasawuf disebut dengan syatahat. Syatahat itu atau latah seorang sufi. Dia mengungkapkan tanpa disadari karena penuh di dalam jiwanya telah membeludak ma'rifat tersebut, terungkapkanlah dalam lisannya. Sehingga kita pernah mendengar misalnya ada cerita seorang aulia Allah di bumi Nusantara
Syekh Siti Jenar misalnya. Syekh Siti Jenar itu ketika ditanya, adakah Syekh Siti Jenar di sini? Dia menjawab, yang ada hanya Allah di sini. Nah, itu adalah ungkapan para aulia Allah. Sehingga ketika itu ada orang yang menganggap Syekh Siti Jenar menganggap dirinya Tuhan. Seperti juga seorang tokoh sufi yang bernama Al-Hallaj misalnya, yang mengatakan Anal Haq, aku adalah sang kebenaran. Nah, padahal itu adalah ungkapan isyarah atau syatahat yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang yang memiliki jiwa yang sama. Jadi isyarah itu lebih halus daripada ungkapan. Dia bisa juga berbentuk isyarat gerak atau ungkapan tertentu yang punya makna. Kalau orang sastra membaca kisah Laila Majnun, maka akan dibaca sebagai sebatas seorang wanita bangsawan yang cantik jelita yang memiliki hubungan cinta yang tidak direstui kepada seseorang yang bukan pada taraf kasta atau levelnya, sehingga cinta mereka tak dapat dilangsungkan karena batasan yang mengikat mereka, sehingga masyhur dengan istilah Laila Majnun. Itu ada satu kisah. Majnun itu nama aslinya Qais bin Mulawih dari suku Banu Uzrah, suku kabilah di bangsa Arab. Itu tradisi mereka, jika sudah mencintai seseorang maka cintanya tak akan berubah dan cintanya sampai mati, walaupun cintanya tak berbalas. Dalam sastra Melayu sering disebut dengan istilah kasih tak sampai, atau dengan bahasa modern, cinta tak berarti memiliki. Tidak setiap cinta wajib memiliki. Nah, cinta yang murni tak mesti memiliki. Bahkan cinta yang memaksakan dukun bertindak itu tak murni. Banyak juga orang yang cinta ditolak, dukun bertindak. Lebih dahsyat lagi ada pula yang bunuh diri. Wal'iyadzubillah. Atau Banu Uzrah. Qais ini mencintai Laila sampai mati, tak berubah. Dalam sejarah dia pernah mencium dinding rumah Laila atau beton pagarnya, karena Laila adalah bangsawan, sementara Qais adalah orang biasa. Lalu ditanya oleh orang, wahai Qais, kenapa kau cium pagar rumah Laila ini, beton rumah Laila? Maka dia menjawab, aku tidak mencium rumah ini, ma qabbaltu dar walakin qabbaltu sakinad diyar, atau sakinad dar atau kama qal. Aku tidak sedang mencium dinding rumah ini, tapi sebenarnya aku sedang mencium seorang wanita yang sedang tinggal di balik rumah ini. Tak dapat orangnya, dindingnya jadilah. Itu saking mencintai. Tapi ketika itu dibaca oleh seorang sufi yang mempunyai isyarah dan kedekatan kepada Allah, rasa cinta sampai mati itu mereka ungkapkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah yang diingat, hanya Allah yang dicinta, hanya Allah yang dituju. Sehingga kalau kita baca syair-syair sufi, barangkali ada ungkapan yang mengungkapkan mencintai Laila, padahal Laila yang dimaksud pada kalimat tersebut bukan Laila seorang manusia secara fisik, tapi adalah kata simbolik untuk menunjukkan betapa kita ingin menyampaikan ungkapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya isyarah. Para ahli sufi diberikan Allah kehalusan rasa, mereka ungkapkan melalui puisi. Sebab jika disampaikan dengan bahasa biasa bisa menyesatkan manusia.
Tapi ketika disampaikan dengan bahasa syair atau bahasa puisi, maka mereka dapat memahami rahasia isyarat dari setiap kalimat yang disampaikan oleh seorang aulia Allah. Seperti ungkapan Junaid al-Baghdadi, aku telah mabuk dengan minuman khamar. Padahal yang dimaksud bukan bir ini, bukan whisky, tapi khamar, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak boleh langsung menjas lalu mensalah tafsirkan. Termasuk, mohon maaf, ada paham pluralisme atau yang dikaitkan dengan gerakan jaringan Islam liberal, sering mengutip perkataan sufi untuk menunjukkan seakan-akan agama sama dalam pandangan sufi. Lalu mereka mengutip sebuah perkataan Ibnu Arabi yang mengatakan, di hatiku ada Taurat, di hatiku ada Injil, di hatiku ada Al-Quran. Aku beragama dengan agama cinta. Lalu mereka mengatakan, wah, seorang sufi memandang siapapun pemeluk agama sama di mata Allah. Sehingga akhirnya sampai kepada tahap yang membahayakan. Ada orang yang beranggapan tidak masalah agama apapun, yang penting Tuhannya Allah juga. Mereka lupa padahal bahasa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi dengan dinul hub, agama cinta, adalah dinu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita bergelar Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu halusnya dauk para sufi, mereka ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang tidak sembarang orang dapat memahami kecuali orang tersebut mau menerima mereka dan ikut jalan mereka, baru dapat memahami apa yang mereka maksudkan. Dalam istilah Imam Asyuti, ghiratan lahum ala tariqatihim, mereka menjaga kode etik karena kecemburuan mereka demi menjaga kesucian jalan yang mereka tempuh. Itu isyarah tadi. Fima bainahum inda dzikrihim al-asrar li asrar tauhid, saat mereka ingin menyampaikan rahasia-rahasia ketauhidan. Sebab kalau dibahasakan bahasa vulgar, orang bisa sesat dalam memahami, maka mereka menggunakan bahasa isyarah. Kama taqaddama anhu, sebagaimana telah terdahulu. Qauluhu man ra'aitahu mujiban, yaitu perkataan dari Syekh Ibn Ubad An-Nafari yang mengatakan, jika engkau lihat ada orang mujiban an kulli ma su'il, yang menjawab setiap apa yang ditanya, wa mu'abbiran an kulli ma syahid, mengungkapkan apa saja yang dilihat baik dalam alam nyata maupun dalam alam mimpinya, berarti mereka tidak menjaga rahasia-rahasia yang menjadi kode etik. Ada orang-orang yang diberikan Allah kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan lewat pandangannya, lewat pendengarannya, lewat kesaksiannya, namun mereka tidak pandai menyimpannya. Sebaliknya para aulia Allah itu pandai menyimpannya. Para aulia Allah diperlihatkan Allah hati orang lain, sehingga dia bisa mengetahui orang itu berhati busuk, orang itu berhati baik. Tetapi para aulia Allah diberikan Allah sifat rahmah, kasih sayang, dan sifat menutupi, sehingga mereka tidak pernah akan menyampaikan kepada orang tersebut atau menceritakan kepada siapapun bahwa orang itu hatinya busuk, orang itu hatinya kotor, atau orang itu ahli maksiat dan sebagainya. Mereka menyimpankan aib-aib makhluk Allah dan mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Itu mereka pandai menyimpannya. Fal musyiru ila Allah Ta'ala al-mulahaz li isyaratihi, yang dimaksud orang yang dapat memberi isyarat kepada Allah, yaitu orang yang dapat memberikan pemahaman melalui isyaratnya.
in wajadallahu ta'ala aqrab ilaihi min isyaratihi, sekalipun dia mendapatkan Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Orang yang seperti itu ghairu arifin ala tahqiq, bukanlah ahli ma'rifat sesungguhnya. Artinya yang pandai atau yang terungkap kalimat-kalimat tertentu atau isyarah tertentu yang dengan isyaratnya menunjukkan kedekatannya kepada Allah, itu bukanlah orang yang sesungguhnya ahli ma'rifah. Dalam istilah tauhid masih disebut dengan maqam sakar, mabuk. Orang yang baru dapat, dia mabuk, dia akan cerita, oh aku begini, perjalanan spiritualku begini. Ia akan memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Belum sampai kepada tahap ma'rifah sesungguhnya. Li'annahu biwaswit tafriqati bisyuhudihi lil aghyar, karena dia masih dalam konteks at-tafriqah, lawan daripada keterpaduan. Dia masih ada split dalam jiwa atau dirinya saat dia menyaksikan bisyuhudihi lil aghyar, dengan apa saja yang disaksikannya daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Balil arif al-fani fi wujudihi, bahkan sebenarnya yang dimaksud orang yang ahli ma'rifah, yang fana dalam keberadaan Allah, al-muntawi fi syuhudihi, yang tenggelam dalam menyaksikan Allah, alladhi ghaba 'anil isyarah, tak ada lagi isyarah, hilang. Bahasa kitanya terpaku, bahasa kitanya terpana, tak terungkap lagi ucapan. Contoh, kita melihat seorang yang perempuan yang cantik jelita. Mana hebat ungkapan ketika kita melihat orang yang cantik jelita dengan ungkapan, oh cantiknya engkau, atau dengan orang yang melongok, terdiam 1000 kata. Nah, maka yang terdiam 1000 kata itu sebenarnya lebih dalam ungkapannya daripada orang yang mengungkapkan. Karena itu ada bahasa-bahasa isyarat juga dalam kaum sufi. Kalau didengar dan dibaca oleh orang yang tak mengerti tasawuf, akan mengecap orang tasawuf sesat. Misalnya ada ungkapan ala bidzikrillahi tazdaduz dzunub. Sementara dalam Al-Qur'an ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Sementara ada seorang sufi mengatakan ala bidzikrillah, orang yang berzikir dengan Allah, tazdadud dzunub, dosanya masih bertambah. Akan menyesatkan, masa orang berzikir kepada Allah dosanya bertambah. Nah, ternyata syarahnya, makanya kapan kita membaca kitab seorang sufi, kita mesti merujuk kepada ahlinya untuk menerangkan kita apa maksudnya. Ternyata maksudnya adalah orang yang masih dalam tahap ucapan-ucapan, zikirnya masih dalam bentuk ucapan dan gerak, dia belum sampai kepada tahap maqam yang tadi disebut dengan maqamul baqa, yang terpana. Orang yang terpana menyaksikan keindahan Allah tak mampu lagi menyuarakan zikir atau gerak. Di situ dia ingin mengungkapkan bahwa orang arif ma'rifah sesungguhnya bagaikan orang yang terpana dengan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan. Namun yang dapat kita pahami bahwa orang yang ma'rifah kepada Allah betul-betul mengabdikan dirinya hanya untuk Allah. Lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, minallah, dari Allah, ilallah, untuk Allah, ma'allah, bersama Allah. Setiap hembusan nafasnya hanya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwanya hanya ingat atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan keterbatasan pemikiran kita berpikir,
Kalau gitu macam mana kita nak hidup kalau nak Allah lebih? Kita nak kerja, kita nak makan, kita nak berbini. Pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, kami kadang-kadang nangis ingat dengan Allah, tapi saat kami enak-enak atau senang-senang dengan bini-bini kami lupa pula katanya. Ternyata kita yang diinginkan adalah kita yang senantiasa dalam keadaan apapun tak lepas daripada menyaksikan kebesaran Allah dengan kesyukuran kita. Setiap apapun yang terjadi pada diri kita, jangan pernah kita terlupa bahwa itu adalah ketentuan Allah untuk kita yang wajib kita syukuri. Allah gerakkan kita, Allah takdirkan untuk kita, Allah buatkan untuk kita, dan itulah maqam tauhid yang dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan tauhidul af'al. Segala apa yang terjadi sebenarnya hanyalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang hebat, kata Imam Ibn Athaillah, bukan yang mengatakan apa yang akan aku kerjakan besok pagi, tapi adalah orang yang merasakan dan menanti apa yang akan Allah takdirkan untukku. Namun dengan ikhtiar, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya terlepas keegoan bahwa setiap saat apapun yang terjadi sebenarnya bukan daya dan upaya kita, melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Su'ila Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu 'anil murid. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ditanya tentang siapakah murid. Faqala haqiqatul murid, dia mengatakan hakikat seorang murid itu adalah ayyushira ilallahi ta'ala, dia yang memberi isyarat kepada Allah ta'ala, fayajidillaha ma'a nafsil isyarah, dia mendapatkan Allah seiring isyaratnya. Qila lahu alladhi yastaw'ibu halahu, qala huwa alladhi yajidullaha biisqatil isyarah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya keadaannya telah membuatnya sampai kepada tahap dia menemukan Allah dengan tanpa isyarat. Kalau masih main isyarat-isyarat, berarti kita adalah sosok yang terlupa untuk diingatkan. Misalnya kita sedang duduk, lalu guru kita mengatakan dengan kode atau dengan kerlingan mata yang menunjukkan supaya dengan kerlingan atau kode yang diberikannya itu kita ingat dengan Allah, atau dengan Allah, baru kita terhentak. Orang yang ma'rifah kepada Allah tanpa isyarat, itu yang sesungguhnya. Jadi setiap saat dia tidak memerlukan. Kita ingin mengagungkan Allah kalau lihat yang indah dulu. Oh, sudah yang paling indah baru subhanallah. Makan yang enak dulu baru alhamdulillah. Orang yang telah ma'rifat kepada Allah tanpa itu sekalipun dia tetap subhanallah, tetap alhamdulillah. Kita kalau tidak ada makan enak-enak tidak pernah nyebut alhamdulillah. Makan biasa tidak ada pakai alhamdulillah. Kapan makan enak baru alhamdulillah. Atau makan biasa alhamdulillah juga, cuman biasa aja nyebutnya alhamdulillah. Tapi pas dapat makan enak-enak, dalam kalimat kita alhamdulillah. Berarti masih tergantung dengan isyarat. Bagaimana kita diajak untuk naik ke tahap rasa kita senantiasa merasakan kesyukuran kepada Allah, kedekatan kepada Allah tanpa memerlukan isyarat. Namun ini memang tingkatan dalam artian tarakki, menaiknya makam spiritual seseorang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mudah-mudahan kita diberikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kealfaan kita, dengan segala kelemahan kita, kita ingin mendapatkan keberkahan daripada aulia Allah Subhanahu wa taala yang mereka merasakan kedekatan dan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kendati kita tak kuat atau tak mampu atau tak pantas, tapi kita mohon dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa tersebut dan Allah berikan istiqamah serta kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. الله 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 ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.